Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Digdayans, perkenalkan saya Yasin Cahaya Syifa selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember periode 2024. Tepat pada hari ini, tanggal 27 Mei 2024, kami, fungsionaris BEM FEB UNED Kabinet Karya Digdaya telah 100 hari berkarya. Dan hari ini merupakan momen yang istimewa bagi kami seluruh fungsionaris. Sejak 17 Februari 2024, Karya Digdaya telah memulai perjalanan panjang dengan sejuta impian besar untuk memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Kami berusaha dan berupaya untuk membuat perubahan kecil yang signifikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tercinta. Untuk fungsionarisku Kabinet Karya Digdaya, selamat 100 hari berkarya ini adalah bukti nyata dan juga komitmen dan dedikasi kalian dalam mewujudkan visi dan misi kepengurusan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mempercayai, membersamai dan juga mendukung perjalanan kami. Bangun resiliensi untuk suatu konsistensi karena menuju kedigdayaan bukanlah suatu hal yang mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istifadah Dekan FEB UNED mengucapkan selamat atas kinerja 100 hari dari BEM FEB UNED. Luar biasa saya melihat prestasinya, nasional juga ada, internasional juga ada. Mudah-mudahan ke depan BEM lebih memacu adik-adik mahasiswa lebih baik lagi sehingga prestasi FEB lebih bagus lagi. Selamat dan sukses untuk BEM FEB UNED. Salam sehat buat kaula muda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya Markus Apriyono yang biasa dipanggil Tommy, seorang pembina dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kesan saya jadi pembina BEM asik, menyenangkan, meskipun agak triwis sebenarnya. Tiap hari saya diganggu, tapi diganggu dengan senang hati. Pesan saya selalu coba memberi yang terbaik buat teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi, buat karya inovatif, kreatif, demi membuat branding ekonomi menjadi lebih maju dan dibanggakan oleh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya tunggu karya-karya terbaiknya. Berilah yang terbaik buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin Ahmad selaku Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya ucapkan selamat kepada BEM FEB UNED Kabinet Karya Digdaya yang telah sampai pada 100 hari kerja. Semoga segala bentuk kerja keras hari ini dapat menjadi batu loncatan untuk pencapaian yang lebih baik di masa yang akan datang. Tetap cintai proses, hargai hasil, bahu-membahu di setiap rintangan, dan tetap semangat menjadi seorang katalisator perubahan. Mari kita jadikan pencapaian ini sebagai titik awal yang baru untuk terus melangkah maju, memperkuat komitmen kita, dan menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sebagai pusat perubahan yang positif. Bersama-sama kita harus menginspirasi, memotivasi, dan memberikan dampak nyata bagi BPPT kita. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras kalian semua. Mari kita terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik, karena perubahan yang kita impikan dimulai dari langkah-langkah kecil seperti ini. Para pemimpin kami, pada masyarakat pendidikan. Yang saya hormati, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Markus Apriyono, M.A. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita. Jangan kalau cuma 5 orang, aja berarti kita bisa menyesuaikan.
Halo Dikdayans, perkenalkan saya Alivia Indri Susanti sebagai Sekretaris Umum BEM FEB UNED 2024. Sekretaris Umum bertugas melaksanakan fungsi administrasi dan pengarsipan data yang ada dalam BEM FEB UNED. Maka dari itu, untuk mendukung tercapainya tupoksi tersebut, saya mengusung 5 program kerja yang sampai saat ini masih dan akan terus berjalan. Yang pertama yaitu buku panduan administrasi yang dimana telah disebarluaskan kepada seluruh pengurus BEM FEB UNED 2024 melalui masing-masing sekretaris biro dan departemen. Yang kedua ada administration yang dimana di sini peran sekretaris sendiri yaitu untuk mentertibkan seluruh pengadministrasian surat masuk dan keluar yang ada di BEM FEB UNED, baik itu internal maupun eksternal. Untuk sampai saat ini dalam 100 hari berkarya telah ada kurang lebih 115 surat masuk dan surat keluar sendiri yang ada di BEM FEB UNED. Yang ketiga adalah controlling timeline program kerja. Untuk timeline program kerja sendiri, sampai saat ini di BEM FEB UNED telah melaksanakan 7 kepanitiaan yang sedang berjalan dan 4 kegiatan yang akan mendatang. Yang keempat yaitu notulensi, baik rapat pengurus maupun rapat badan pengurus harian selaku dilakukan dan diadakannya notulensi, yang dimana untuk rapat BPH sendiri telah diadakan sebanyak 6 kali dan untuk rapat pengurus telah diadakan sebanyak 3 kali. Yang terakhir yaitu adalah inventaris perawatan dan pendataan inventaris yang dimiliki oleh BEM FEB UNED 2024. Yang dimana hal itu telah direalisasikan dalam 3 bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu adalah pembentukan jadwal tiket, yang kedua adalah bersih-bersih sekretariat, dan yang terakhir adalah pendataan inventaris BEM FEB UNED. Saya berharap kita tetap semangat dan berkomitmen untuk kemajuan bersama sampai akhir periode nanti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dikdayans, di sini aku Putri Amalia Rosida menjabat sebagai Bendahara Umum BEM FEB UNED. Sama seperti bendahara pada umumnya, bendahara BEM FEB UNED bertugas melaksanakan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana keuangan BEM FEB UNED. Untuk menjaga stabilitas seluruh alur proses keuangan, bendahara umum bertugas membuat buku pedoman keuangan yang tentunya digunakan untuk acuan standarisasi proses keuangan yang digunakan selama 1 periode. Bendahara umum mempunyai tugas utama yaitu mengkoordinasi seluruh aliran dana masuk dan juga dana keluar yang akan dilaporkan per akhir triwulan tahun ini. Dan total dana yang sudah terserap dalam keperluan proker dan inventaris per 100 hari kerja hari ini ada 56,31% dari total jumlah dana masuk. Hai Dikdayans, perkenalkan nama saya Misbahul Munir selaku Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia. Biro PSDM merupakan salah satu biro penunjang internal pengurus BEM FEB UNED. Biro PSDM telah melaksanakan 6 program kerja selama 100 hari berkarya. Program kerja yang pertama yaitu Growth untuk upgrading yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan dihadiri lebih dari 90% dengan kepuasan lebih dari 90% dan juga peningkatan pengetahuan lebih dari 90% dibuktikan dengan pretest dan post-test. Program kerja yang kedua yaitu Get Under Full Solidarity sebagai bentuk bonding dengan pengurus BEM FEB UNED telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dihadiri dengan lebih dari 90% dengan kepuasan lebih dari 90%. Kemudian program kerja yang ketiga yaitu Want to Curhat with PSDM dengan bentuk diskusi informal untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka dalam kepengurusan. Dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan biro departemen terkait dengan dihadiri lebih dari 80% pengurus dari biro dan departemen terkait dengan kepuasan lebih dari 90%. Program yang keempat yaitu BEM On Tour yang dilakukan dengan BEM FEB UNED dengan bentuk sarasehan yang dihadiri lebih dari 90% pengurus BEM FEB UNED. Program kerja selanjutnya yaitu Youth Internship Program sebagai bentuk program kerja unggulan dari Biro PSDM berhasil menarik lebih dari 40 mahasiswa aktif FEB UNED.
Youth Internship Program telah melaksanakan 2 kali program kerja upgrading yang dihadiri lebih dari 90% dan juga kepuasan lebih dari 90%. Program yang terakhir yaitu BEM Individual Performance Report sebagai bentuk controlling kinerja pengurus BEM FEB UNED. Program ini telah berjalan selama 3 bulan dan telah mengeluarkan 3 SOTM sebagai bentuk apresiasi bagi pengurus BEM FEB UNED. Biro PSDM siap menjadi support sistemmu. Dalam 100 hari berkarya, Biro Project telah melakukan banyak kerjasama lebih dari 50 media partner dan juga sponsorship. Biro Project telah melakukan kerjasama baik dari pihak eksternal maupun internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, baik itu long term affiliation maupun short term affiliation. Kami juga telah menghasilkan dana usaha yang mencukupi kebutuhan BEM FEB UNED itu sendiri. Ingat kerjasama, ingat Biro Project. Halo Dikdayans, perkenalkan saya Sela Divandre Surya selaku Kepala Biro Komunikasi dan Informasi BEM FEB UNED 2024. Biro Kominfo sendiri memiliki peran dalam mengembangkan sistem alur komunikasi dan informasi dalam kepengurusan BEM FEB UNED dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi secara profesional. Biro Kominfo sendiri dalam 100 hari berkarya telah menyelesaikan 2 dari 5 agenda yang ada. Yang pertama yaitu BEM Sharing yang merupakan sarana penyaluran informasi di sosial media BEM FEB UNED. Kami telah melakukan pengaktifan 4 sosial media. Dalam sosial media Instagram, followers kami bertambah sebanyak 412 followers. Sosial media YouTube telah bertambah subscriber sebanyak 389 subscriber. Dan sosial media TikTok telah bertambah sebanyak 200 followers dan sosial media website telah dikunjungi lebih dari 100 pengunjung. Kami sendiri memiliki kendala dalam sosial media Instagram dikarenakan banyaknya followers asing yang ada menyebabkan followers menurun. Namun hal ini tidak menyebabkan kami patah semangat untuk terus mengembangkan sosial media Instagram. Agenda yang kedua yaitu BEM in Social Life. BEM in Social Life sendiri adalah agenda dari Biro Kominfo guna menguatkan citra sosial media dari BEM FEB UNED sendiri. BEM in Social Life telah upload sebanyak 9 kali di Instagram dan 6 kali di sosial media TikTok. Dengan indikator keberhasilan, ditonton lebih dari 1000 viewers di TikTok dan disukai lebih dari 50 like di setiap videonya. Dan di sosial media Instagram telah disukai lebih dari 100 like di setiap postingannya. Tunggu karya-karya terbaik dan terobosan baru dari Biro Kominfo lainnya ya. Dadah. Halo Dikdayan, saya Yogira Pangestu, Kepala Departemen Advokesma BEM FEB UNED 2024. Departemen Advokasi dan Kesadaran Mahasiswa bertanggung jawab akan ranah advokasi dan kemahasiswaan, baik tindak inspirasi dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa, serta memberikan wadah aktualisasi guna menunjang perkuliahan kemahasiswaan, baik dalam ranah akademik maupun non-akademik. Departemen Advokesma BEM FEB UNED 2024 selama 100 hari berkarya telah bekerja keras menuntaskan sedikit demi sedikit tanggung jawab dan mulai dari penyediaan informasi akademik, lomba, MBKM, beasiswa dan sebagainya, melalui info yang juga ditindaklanjuti melalui aksi baik mengupas tuntas ataupun pembahasan intensif, termasuk 60 informasi yang telah kami laksanakan, yang telah kami sebarluaskan. Selain itu, aspirasi kepada mahasiswa FEB UNED yang berprestasi senantiasa kami lakukan untuk memberikan kebanggaan, menunjukkan kebanggaan kami kepada mereka yang berhasil membawa nama baik fakultas dan universitas. Kami telah laksanakan 4 kali dalam 3 bulan terakhir. Selain itu, Beyond Your Limits yang digunakan kami laksanakan untuk menunjang perkuliahan mahasiswa, alhamdulillah telah 2 kali terlaksana dengan 150 lebih partisipan di dalamnya. Alumni Talk yang kami laksanakan guna menjalin komunikasi yang baik dengan alumni serta memberikan insight mendalam bagi mahasiswa tentang jenjang karir telah kami laksanakan pula dalam 100 hari berkarya ini dengan tentunya lebih dari 150 partisipan pula. Lalu, tindak lanjut aspirasi yang kami dapat dari legislatif mahasiswa telah kami tuntaskan dengan baik untuk memberikan kepuasan kepada mahasiswa mengenai prosedural, sarana dan prasarana, serta informasi perihal UKT. Bersama ini, kami pun telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna menunjang kinerja kami mulai dari unsur fakultas, ormawa, baik legislatif maupun himpunan-himpunan hingga ke Bank Indonesia. Dengan penuh rasa syukur dan ikhlas, kami akan senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa FEB UNED. Nantikan aksi kami dan kegiatan kami selanjutnya. See ya. Halo Dikdayan, perkenalkan nama saya Saya sebagai Kepala Departemen Ilmuwan Sendiri merupakan departemen yang bertugas untuk mengembangkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang khususnya fokus pada bidang hal akademik. Ada pun 4 program yang sudah berjalan selama 100 hari. Yang pertama adalah KDN. KDN ini merupakan program kerja kompetensi beban mahasiswa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Dari program ini, FEB berhak menggunakan 2 tim dari tingkat universitas
kedua, Filmapres. Filmapres, program ini dibentuk untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki prestasi unggul dalam bidang intrakurikuler, okokurikuler, dan ekstrakurikuler. BEM sendiri berhasil mengirimkan delegasi ke tingkat universitas mahasiswa berprestasi, yakni 2 mahasiswa. Yang pertama mendapatkan juara 1 sebagai kategori D3. Yang ketiga, Get Together with Scientific Talks. Program ini adalah program kerja dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta wawasan informasi update dalam bidang keilmuan untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang melihatnya dalam media sosial BEM, yaitu Instagram, di feed IG, dan juga TikTok. Dan dalam penguploadannya di sini adalah sebanyak 1 kali. Yang keempat, Kampus Ambassador merupakan program kerja sebagai sarana pada mahasiswa, yaitu dengan bakat dan kemampuan Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei, yaitu kepada 8 Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan juga penetapan tugas kepada para duta yang sudah terpilih. Mari kita mencerdaskan mahasiswa-mahasiswi FEB UNED. Halo Dikdayan, perkenalkan Farida sebagai Kepala Departemen Kewirausahaan. Departemen Kewirausahaan sendiri berperan aktif dalam melakukan pengembangan dan minat bakat mahasiswa-mahasiswa FEB UNED. Adapun 4 proker Departemen Kewirausahaan yang sudah berjalan dalam 100 hari berkarya. Yang pertama, Innovos. Demi memaksimalkan usaha muda mahasiswa FEB UNED dengan cara mempromosikan proker Innovos diadakan. Saat ini kami memiliki 6 mitra dan sudah dipromosikan melalui Instagram BEM-Mevos. Yang kedua, NEC KBMK. Demi memaksimalkan prestasi proposal yang berhubungan dengan kewirausahaan, mahasiswa FEB UNED, proker NEC KBMK diadakan. KBMK merupakan kompetisi mahasiswa nasional dalam bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Pada tahun ini, FEB berhasil mendelegasikan 2 tim dari mahasiswa di universitas. Yang ketiga, Infopreneur. Demi meningkatkan informasi update mengenai kewirausahaan, proker Infopreneur diadakan. Infopreneur merupakan kegiatan yang selalu berjalan setiap 1 bulan sekali. Saat ini, Infopreneur sudah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu konten pada bulan Februari, live Instagram pada bulan Maret, dan infografis pada bulan April. Dan yang terakhir adalah Biomor. Demi meningkatkan public speaking dan ide kewirausahaan mahasiswa atau mahasiswa FEB UNED, proker Biomor diadakan. Biomor itu memiliki lomba bisnis pitching. Kegiatannya lagi ongoing nih di bulan ini. Proker ini merupakan proker terbaru dari FEB UNED dan pastinya menarik mahasiswa FEB untuk join lomba Biomor. Kalian punya usaha, ingat Departemen Kewirausahaan ya. Halo Didaya, perkenalkan, aku Abdul Jawadi Serta selaku Kepala Departemen Sosial dan Lingkungan di BEM FEB UNED 2024. Departemen Sosial merupakan departemen yang berperan dalam meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial dan lingkungan mahasiswa melalui program kerja untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Terdapat 4 program kerja Departemen Sosial untuk merealisasikan misi BEM FEB UNED dalam aspek sentra pergerakan. Yang pertama, BEM Kartu Share. Ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan memfasilitasi para donatur. Program ini rutin dilaksanakan 2 kali setiap bulan dalam bentuk open donasi secara online, dan total donasi yang telah kita laksanakan sebanyak 8 kali. Dan tentunya total donasi yang sudah terkumpul pada saat ini sebesar 468.000 dan sudah didistribusikan kepada pihak korban duka. Yang kedua, adanya Raban dan Care Network, merupakan program yang bertujuan untuk memfasilitasi para donatur yang ingin bersedekah di bulan Ramadan dan meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap sosial. Program ini telah dilaksanakan pada bulan Ramadan 2024 dalam bentuk kegiatan sosial, antara lain khataman Quran, tausiyah, bagi-bagi takjil, dan tabligh akbar.
Dan yang ketiga di sini adanya BEM Action in the Social Spread. Ini merupakan program edukatif dalam bentuk konten kreatif. Program ini telah dilaksanakan 1 kali pada 22 April dalam memperingati Hari Bumi dan akan dilaksanakan kembali pada tanggal 5 Juni dalam rangka memperingati lingkungan hidup sedunia. Dan yang tentunya yang terakhir yang keempat yaitu adanya BEM Care and Action. Ini merupakan program pemberdayaan desa dan sebagai bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan PPK Ormawa dengan mengusung judul Membangun Keunggulan Kompetitif Wisata Kanal Suko-Suko, menjadi potensi lokal dan konservasi lingkungan berbasis edukasi sebagai pilar pengembangan. Dan saat ini tim PPK Ormawa telah sampai di tahap seleksi presentasi. Departemen Sosling, semangat kami untuk bumi dan kemanusiaan. Halo Digayan, perkenalkan nama aku Zir Bagaskan. Saya selaku Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategi. Kasrat sendiri memiliki peran dalam pengkajian isu strategis dalam bentuk internal kampus dan eksternal masyarakat. Setelah pengkajian tersebut, kami menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah strategis seperti agitasi, aksi, dan propaganda. Adapun program yang sudah kami jalankan ada 2, yaitu sekat dan Roma. Sekat, setelah kajian dan aksi strategis adalah bentuk pengedukasian kepada para mahasiswa serta sebagai pemicu untuk memantik dan meningkatkan pikiran-pikiran kritis dari mahasiswa. Sekat sendiri memiliki jumlah insight rata-rata sebanyak 200 likes pada setiap postingannya. Hal tersebut sudah cukup bagus, namun hanya saja dalam sekat terdapat kendala, yaitu isu-isu yang ada umumnya terlalu mendadak sekali sehingga seringkali telat dalam mengunggah karena perlu waktu dalam proses pengajiannya itu satu. Lalu selanjutnya ada juga Roma atau ruang opini mahasiswa sebagai bentuk tindak lanjut dari sekat itu sendiri sehingga mahasiswa dapat menuangkan pemikiran kritis mereka tema yang telah ditentukan. Untuk Roma sendiri bentuknya akan kami lombakan dengan hadiah yang menarik lainnya. Roma sendiri dapat lebih dari 5 tim mahasiswa yang mengikutinya dan satu tim yang keluar sebagai juara dalam setiap bidang yang dilombakan. Kendala yang kami hadapi adalah kurangnya minat dan keberanian mahasiswa untuk bersuara tema yang telah ditentukan. Kami dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis menunggu kalian untuk menyuarakan suara-suara kalian, opini-opini kalian, dan juga kritisi-kritisi kalian. Kasrat Daya. Halo Didayans, perkenalkan nama saya Frista Aurelia Risnanda sebagai Kepala Departemen Pemberdayaan Perempuan. Departemen Pemberdayaan Perempuan merupakan departemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peran edukasi terkait dengan isu-isu perempuan serta peran advokasi khususnya bagi mahasiswa FEB UNED. Terdapat 3 program kerja yang akan dibawa oleh Departemen Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan misi dari BEM FEB UNED itu sendiri dalam aspek sentra pergerakan. Yang pertama yaitu program kerja BEM Newsfairs yang merupakan program kerja yang memberikan edukasi seputar isu-isu yang sering dihadapi oleh perempuan. Khususnya, program kerja ini berbentuk short video, infografis maupun podcast yang dilaksanakan rutin setiap 1 bulan sekali. Total, kita sudah menyelesaikan 4 konten yang bisa dilihat melalui berbagai macam sosial media BEM FEB UNED, seperti TikTok dan juga Instagram BEM FEB UNED. Program kerja yang kedua yaitu BEM Women Center yang merupakan posko aduan atau fasilitator terkait dengan kasus pelecehan seksual khususnya bagi mahasiswi FEB UNED. Bukan hanya itu saja, kita juga sudah berkolaborasi dengan Satgas PPKS UNED. Selain menjadi fasilitator, kami juga rutin menginformasikan terkait dengan adanya Women Center ini dengan konten video ataupun infografis yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulannya. Program kerja yang ketiga yaitu BEM Spesifik yang merupakan kegiatan berbentuk webinar dan juga seminar yang membahas mengenai perempuan bisa menjadi pemimpin serta perempuan bisa berkarya, dan sudah 1 kali terlaksana webinar yang bertepatan dengan Hari Kartini serta akan dilaksanakannya seminar untuk memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia. Hargai perempuan dan jangan lakukan kekerasan seksual.